Tribunal proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta tak hanya diminati oleh Jepang dan Inggris saja. Namun kini Korea Selatan juga menyatakan minatnya untuk berpartisipasi pada proyek tersebut. Bahkan pada Senin 14 November 2022, pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan menandatangani nota kesepakatan atau MOU di Bali, di mana kesepakatan tersebut berisi tentang pembangunan MRT Jakarta fase 4 dengan lintas Fatmawati Kampung Rambutan. Dalam penandatangan itu dihadiri oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, Menteri Pertahanan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hye-ryong, Dubes Republik Indonesia untuk Korea Gandhi Sulistianto, serta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Melansir rilis Kemenhub, MOU yang ditandatangani dengan Korea Selatan ini merupakan tindak lanjut dari perbincangan pada kegiatan 28 tahun ASEAN Transport Minister Meeting, tepatnya pada 16 hingga 17 Oktober 2022 lalu di Bali, Tribuners. Saat pertemuan bilateral itu, Korea Selatan menyampaikan minatnya untuk turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta fase 4 dengan lintas Fatmawati Kampung Rambutan. Sementara itu, Kemenhub Budi Karya mengatakan Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan yang dekat. Kedua negara juga secara intensif membuka berbagai peluang kerjasama, termasuk di sektor transportasi. Terkait hal itu, Budi Karya berharap MOU untuk Korea Selatan ini bisa menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta, sehingga bisa menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan dan bisa dimanfaatkan sebagai mode transportasi publik yang ramah lingkungan. Dengan demikian, polusi pun bisa berkurang serta kualitas udara bersih semakin meningkat. Sebelumnya, Menteri Perhubungan mengungkapkan bahwa saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi membangun infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT, Tribuners. Namun Jepang, Inggris, dan Korea Selatan dinilai menjadi mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerjasama. Negara-negara tersebut dinilai telah saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk di sektor transportasi. Sementara itu, momentum presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerjasama, terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif non-APBN. Hal itu dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan, terlebih dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara di tengah keterbatasan APBN. Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, juga mengungkapkan kebanggaannya, sebab Inggris telah ambil bagian dalam pengembangan transportasi kereta di Indonesia, termasuk proyek MRT Jakarta S-West fase pertama dan proyek LRT Jakarta. Sementara itu, Wakil Menteri untuk Kerjasama Luar Negeri Jepang, Satoru Mizoshima, mengatakan Jepang telah berpartisipasi pada pembangunan MRT Jakarta Koridor Selatan Utara atau Lebak Bulus hingga Bundaran HI, yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada Maret 2019 silam. Ia meyakini dengan adanya pengalaman kerjasama kedua negara dalam membangun MRT akan membantu dalam memfasilitasi pembangunan MRT selanjutnya, yaitu Koridor Timur Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.